berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Guru dan terima kasih dari siswa, dari perwakilan sekolah ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di agenda saya. Jadi saya akan mencoba untuk menyampaikan apa yang kemarin sudah saya dapatkan dari guru penggerak, di mana dengan judul atau sub yang adalah peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah ini tidak perlu saya perkenalkan, saya yakin saya sudah terkenal dan ya, saya yakin Pak Jurgen sudah kenal dengan saya. Langsung aja ya. Oke, tujuan kenapa Mas Abel, Mas Abdul, dan Mas Danang dan Bapak Ibu ini saya undang ke forum ini, tujuannya ini yaitu kita mengetahui atau bisa mengidentifikasi ya secara kolaboratif atau secara bersama ya tentunya warga sekolah ya, yaitu tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Oke, sebelum saya lanjut, mungkin adakah yang sudah tahu apa sih itu aset? Saya angkat tangan. Oke, Mas Juni. Ya. Aset sesuatu yang dimiliki kepemilikan. Oke. Yang lain? Oke, Pak Aris. Sesuatu yang satu. Satu yang berharga. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, saya sampaikan ya. Oke. Aset itu, Bapak, Ibu dan Mas ya, adalah aset itu dibagi jadi dua. Yang pertama aset biotik dan yang kedua adalah aset abiotik. Baru dengar? Baru ya. Oke. Aset biotik itu adalah makhluk hidup. Ya. Nah, berarti kalau aset biotik makhluk hidup itu di lingkungan sekolah apa saja? Mas Abel, Siswa. Terus ada lagi? Guru. Ya. Dan yang terakhir apa? Kepala sekolah. Kepala sekolah dan tenaga pendidik. Kayaknya Mas Juni seperti ini. Ya. Nah, kalau biotik itu makhluk hidup, berarti kalau abiotik itu yang tidak hidup. Contohnya apa? Kita lampu tidak hidup karena apa? Listrik. Ya. Kemudian ruangan ini ada apa namanya? Proyektor kan seperti itu. Nah, itu adalah sarana dan prasarana. Ya, berarti dia yang tidak hidup. Bisa dimengerti ya aset ya? Oke. Selanjutnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, biar apa suasananya biar tidak kaku tegang ya. Kita tebak-tebakan ya, yang bisa. Oke, Mas Abel. Kapal selam. Kapal selam. Mungkin ada yang lain? Pak Rizal mungkin? Betul. Oke, kita coba ya. Ya, kapal selam. Oke, berikutnya. Ini apa Mas? Jangka waktu. Jangka waktu. Oke, mungkin ada yang lain? Benar, Mas Abdul mungkin? Sama ya? Oke, kita coba. Ya, jangka waktu. Oke, kasih plus untuk semuanya. Berikutnya lokasi Mas ya. Kita tahu
bahwa SMK Pelita itu kan beda dengan sekolah pada umumnya. Bedanya apa? Kalau sekolah itu pasti berada di mana? Di jalan raya. Ya, umumnya berada di jalan. raya. Ya, di jalan raya. Itu akses yang strategis. Nah, di sini Mas, ya ini SMK Pelita Mas ya. Di mana SMK Pelita itu satu induk dengan Yayasan Pelita Nusantara. Ya kan? Depan ini adalah Jalan Slamet Riyadi, ya, di mana ada Sevena, kemudian ada Pelita Nusantara 1 dan kita berada di sini. Ya, berarti kan lokasi di SMK Pelita itu dikelilingi oleh perkampungan. Nah, ini akan kita bahas. Ya, tadi di awal ada pembahasan tentang akses. Ya, seperti ini. Oke, perlu kalian ketahui Bapak Ibu dan Mas, ya Mas Abdul dan Mas Danan, bahwa di dalam akses sekolah itu dibagikan 7 kelompok. Ya, apa saja? Yang pertama adalah modal manusia, sosial, politik, agama dan budaya, fisik ya, yang keenam lingkungan atau alam, dan yang terakhir adalah finansial. Nah, saya sebelum menjelaskan, ya, saya ingin tahu dari Bapak Ibu dan siswa, ya, manusia itu apa Mas? Ya, di sekolah apa aja tadi? Karena tadi kan sudah di awal sudah ya, bisa diulang lagi. Abdul, coba tadi apa aja di sekolah ini modal manusia itu apa aja? Di siswa. Tadi siswa, terus apa lagi? Pendidik, Guru, tenaga pendidik, kepala sekolah. Berarti ada 4. Dan tenaga pendidik apa aja ya tadi? Seperti Mas Juni, bagian TU, Mas Nur, bagian Tomen, seperti itu. Dan semua itu pasti akan terikat. Ya kan, dan mungkin kita bisa kerja sendiri. Saya nggak perlu praktek, ya, tanpa ada bantuan dari Mas Nur, tanpa ada bantuan dari Mas Nabil, tidak bisa. Nah, itulah sebagai bentuk terikat, ya, seperti itu. Oke ya. Kemudian sosial, dengan tahu, dengan tangan di sekolah itu sosial itu apa aja, Pak? OSIS, betul. Ya, OSIS itu kan kita tahu bahwa tadi ya bahkan ya barusan OSIS keliling, ya kan, untuk apa? Ya, jembatan amal ya, keliling untuk apa? Meminta uang ya untuk kegiatan sosial. Itu suatu kegiatan sosial. Terus apa lagi, Mas? Apa lagi? Kegiatan sosial. Kan kita sering kan, apalagi Mas Juni, ya kan, sering melakukan kegiatan sosial. Biasanya dengan siapa Mas? Pihak luar? Itu zakat mungkin. Ya, zakat. Ya, kemarin kita sempat ke yatim piatu Mas ya, panti asuhan ya. Ya, itu satu bentuk sosial. Ya. Oke, berikutnya politik. Politik. Apa Mas politik? Pemilihan ketua OSIS. Ya, pemilihan ketua OSIS. Apa lagi Mas Nur? Ketua kelas. Pemilihan ketua kelas juga. Ya. Mungkin ada lagi. Kemarin kita kedatangan temannya Mas Nur. Anggota apa Mas? Anggota DPR. Nah, DPR Mas ya. Nah, anggota DPR itu memberi kita apa Mas? Mari. Bantuan yaitu berupa bangunan, yaitu hubungan salah satu contoh hubungan politik, di mana kita ada hubungan yang baik, ya. Anggota DPR akan memberi kita apa yang tadi Mas berupa bantuan, yaitu berupa fasilitas. Ya. Agama dan budaya, apalagi loh, agama dan budaya. Pak Imam mungkin bisa jawab. Ya, Rabana yang dibikin Mas Juni dengan Pak Imam ya. Terus salah apa lagi? Ya, berkata desa. Mungkin nih Pak Haris nih, perwakilan dari agama Nakani, Pak Haris, kegiatan apa aja Pak? Agama namun itu ya, nah, seperti itu.
Dan kalau budaya tadi ya agama yaitu tadi mengajari besar, kemudian Pak Aris tadi juga mengajari besar, contohnya kunjungan ke gereja seperti itu Pak Aris ya. Nah sekarang fisik, ya fisik itu apa? Ya bangunan, berarti maksudnya pada apa? Sarana dan prasarana. Contoh, kalau kita praktek alatnya nggak lengkap, pasti akan terkendala apa? Pembelajaran kan seperti itu, ya kan? Nah mungkin di Buana sarana di kegiatan belajar apa Buana? Ya seperti spidol, penggaris. Spidol, penggaris ya. Kamu apa? Buku paket. Nah itu salah satu sarana dan prasarana. Dan yang kena lingkungan atau alam. Tadi lingkungan kita kan perkampungan ya, Pak? Iya. Nah, aset apa yang bisa kita ambil dari lingkungan? Yang ada hubungannya apa? Simbol mutualisme, berarti saling menguntungkan. Sekolah diuntungkan oleh warga, warga juga diuntungkan oleh sekolah. Contohnya apa? Lapangan itu Ya, warung, kemudian lapangan ya Mas ya. Iya. Kemudian parkir stepena, ya kan. Warga diuntungkan kalau ada kegiatan bisa meminjam dan sekolah diuntungkan apa? Tadi banyak warga sekitar itu sekolahnya ya di sekitar. Itulah contoh apa kegiatan ya simbolisme mutualisme, artinya adalah saling menguntungkan. Dan untuk jurusan, apalagi kita SMK, kita lingkungannya apa? Lingkungan itu tidak hanya di sekitar, tapi juga jangkauannya luas. Contohnya hubungan industri, ya. STM kalau nggak ada hubungan industri mati, ya karena hubungan industri itu sangat penting sekali, ya seperti itu ya. Kemudian finansial, apa finansial itu? Finansial adalah contohnya aset yang kita miliki terkait finansial. Finansial adalah berhubungan dengan uang. ya SPP. Ya. Kemudian SPP jelas ya dari orang tua siswa ya kan, karena kita sekolah swasta, tidak dipungkiri bahwa sekolah swasta itu utamanya adalah dari SPP. Dari selain SPP apa? Ada Dari itu kantin. Nah masukannya dari kantin juga. Dan ada lagi bos, ya kan? Kita beli alat sebagian besar dari bos. Contohnya paling kita beli apa? Beli mobil. 3 unit langsung. Nah, itu kalau tidak ada bantuan dari bos kita tidak bisa mungkin bisa beli. Itu contoh. Itu ya. Oke. Bapak Ibu dan siswa di sini kan ada kertas, ya silakan diisi ya sesuai dengan pemikiran kalian, ya kan? Silakan diisi sesuai dengan pikiran kalian, pemahaman Bapak Ibu, ya. Oh, manusia itu apa? Ya seperti itu. Itu dan siswa nanti juga isi ya. Yang terakhir. Nah, penguatan kita mungkin ada yang bisa tahu tentang sejarah bom atom ya, atau bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki. Tahu semua Mas ya? Dan di sini kan ada pertanyaan. Setelah ada kehancuran pada negara Jepang ya Mas ya, yang pertama diselamatkan ya oleh Kaisar Jepang itu jawaban yang mana? Tiga. Mungkin ada yang lain? Oke, fokus pada negeri yang tidak. Mungkin ada jawaban yang lain. Oke. Tidak tahu ya. Dana, tidak tahu. Mas Abdul, tidak tahu. Mas Udin mungkin terus sama 03 ya. Mungkin ada jawaban lain? Tidak ada.
Oke, jawabannya benar ya. Waktu itu memang negara Jepang hancur-hancuran ya, di bom nuklir sama Amerika, dan yang pertama yang diselamatkan adalah guru. Nah, kenapa saya angkat di sini? Ya, di sini kan dapat disimpulkan dari 7 model ini yang paling utama dan penting apa, Mas? Manusia. Ya. Kenapa manusia, Pak? Model sosial dan politik dan yang lain? Karena apa? Selengkap-lengkapnya fasilitas sekolah, sebagus-bagusnya sekolah itu, jika kita tidak bisa menggunakan, memanfaatkan, ya kan seperti itu kan? Contoh, ya kita menggunakan HP yang canggih, tapi kita gapai, kan percuma. Kan seperti itulah kenapa di modal antara 1 sampai 7 yang penting adalah modal manusia. Sel adalah manusia, karena sebagus apapun fasilitas yang ada di sekolah, sarana yang lengkap, tapi kalau manusia tidak menggunakan, ya kan, ya gitu Bapak Ibu. Terima kasih ya atas waktu yang diberikan. Ya, saya ucapkan mohon maaf dan bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran.
Raih potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar